Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan memaparkan strategi pelatihan Agenda 2 VKA tahun 2024. Agenda 2 yaitu kepemimpinan kinerja. Baik, sebelum memaparkan, izin memperkenalkan diri. Nama saya Suhairi Gunawan, SAP MSI, pangkat AKP NRP 75120-712, jabatan Kasubag Minsis Pusdikmin Pemilad Polri. Oke, kita lanjut pada paparan. Yang pertama dasar, yaitu Perlan nomor 5 tahun 2022 dan perubahannya Perlan nomor 6 tahun 2022. Yang kedua, Keplan nomor 1 tahun 2023 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan. Yang ketiga, Keplan nomor 2 tahun 2023 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Lanjut, tujuan pelatihan yaitu menyelenggarakan pelatihan struktural bertujuan untuk mengembangkan kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan struktural. Dengan pola pembelajaran yaitu blended learning dengan jumlah jam pelajaran 908 jam pelajaran, yaitu 105 hari pelatihan. Nah, substansi mata pelatihan PKA Smart Governance, kelompok mata pelatihan terdiri dari 3. Yang pertama, mata pelatihan inti. Yang kedua, mata pelatihan dasar 9 JP. Yang ketiga, mata pelatihan pilihan 12 JP. Oke, mata pelatihan inti terdiri agenda 1, agenda kepemimpinan Pancasila dan nasional. Agenda 2, agenda kepemimpinan kinerja. Agenda 3, agenda manajemen kinerja. Agenda 4, agenda aktualisasi kepemimpinan kinerja. 4 agenda ini dilaksanakan dengan sub-learning. Fokus kepada agenda 2 yaitu agenda kepemimpinan kinerja dengan mata pelatihan terdiri dari 4 mata pelatihan. Yang pertama, modul pertama manajemen perubahan sektor publik, modul kedua kepemimpinan transformasional, modul ketiga jejaring kerja, dan modul keempat adalah strategi komunikasi organisasi sektor publik. Nah, kita kembali ke tahap blended learning PKA, yaitu tahapannya dilaksanakan dengan pembelajaran mandiri di tempat peserta melaksanakan kegiatan. Kemudian e-learning juga masih di tempat kedudukan peserta, di tempat tugasnya, dengan dilaksanakan dengan sinkronus dan asinkronus. Kemudian dilanjut dengan pembangunan komitmen bersama di tempat kerja peserta. Kemudian dilanjut dengan pembelajaran tahap 1 klasikal di tempat penyelenggaraan pendidikan. Khususnya di sini ada di Pusdikmin. Yang selanjutnya adalah aktualisasi kepemimpinan kinerja di tempat peserta bekerja. Dilanjut dengan pembelajaran klasikal tahap 2 kembali di tempat penyelenggara pendidikan yaitu di Pusdikmin. Kemudian fase-fase pelatihan sub-learning dan e-learning. Untuk set learning dilaksanakan pada hari keempat dengan pembelajaran mandiri agenda 2 5 JP ya. Agenda Smart Governance rumpun mindset 6 JP. Kemudian hari kelima pembelajaran mandiri agenda 2 3 JP. Kemudian pembuatan esai isu-isu agenda 2 2 JP. Jadi peserta wajib membuat esai khususnya agenda 2 ya dari 4 modul tersebut. Kemudian dilaksanakan fase e-learning. E-learning dilaksanakan hari ke-13 dengan sinkronus 2 JP, asinkronus 7 JP. Kemudian hari ke-14 sinkronus 2 JP, asinkronus 7 JP. Kemudian hari ke-15 asinkronus 4 JP dan sinkronus 2 JP. Nah, dilanjut dengan kegiatan sinkronus ya. Pada hari pertama dilaksanakan kegiatan perkenalan dan membangun suasana pembelajaran kondusif. Kemudian overview modul agenda 2, pembahasan esai pada saat sub-learning.
Kemudian pendalaman materi agenda 2. Itu hari pertama sinkronus, hari kedua sinkronus. Apresiasi pembangunan suasana pembelajaran yang kondusif. Yang selanjutnya membahas tugas hari ke-1 ya. Ya, tugas yang diberikan pada sinkronus hari ke-1. Kemudian pendalaman materi agenda 2. Kemudian dilanjut dengan penjelasan tugas hari kedua ya. Kemudian pada saat hari ketiga dilaksanakan kegiatan apresiasi membangun suasana pembelajaran yang kondusif. Dilanjut dengan pembahasan tugas hari kedua, kemudian pendalaman materi agenda 2, dan dilanjut dengan menjelaskan rencana pembelajaran fase klasikal agenda 2. Itu kegiatan sinkronus. Nah, untuk asinkronus adalah penjelasan tentang tugas ya dan pelaksanaan pembuatan tugas. Untuk hari pertama diberikan tugas individu, yaitu menerapkan model perubahan Kotter dalam perubahan organisasi. Peserta diperintahkan atau diberikan tugas untuk mempelajari model perubahan Kotter. Kemudian buat analisa pentahapan pelaksanaan perubahan menggunakan model perubahan Kotter. Kemudian hasil penugasan dituangkan dalam bentuk slide atau jumlah slide menyesuaikan dengan hasilnya. Lanjut, untuk penugasan hari kedua, peserta diberikan tugas kelompok ya, yaitu membuat analisa keberhasilan dan kegagalan perubahan organisasi. 1. Kelompok dibagi menjadi 2 subkelompok. Untuk kelompok 1 mencari kasus perubahan yang berhasil, dan untuk kelompok 2 mencari kasus perubahan yang gagal atau tidak berhasil. Kemudian lakukan analisis keberhasilan dan ketidakberhasilan atau kegagalan perubahan dari perspektif materi agenda 2, yaitu manajemen perubahan, jejaring kerja, kepemimpinan transformasional, dan strategi komunikasi. Kemudian hasil penugasan dituangkan dalam bentuk slide, jumlah slide menyesuaikan. Kemudian asinkronus atau hari ketiga, peserta didik diberikan tugas individu, yaitu membuat video testimoni perubahan untuk tetap berkinerja di tempat kerjanya masing-masing. Yang pertama, buatlah uraian tentang keberhasilan dan kegagalan yang pernah dialami unit kerja Anda. Kemudian identifikasi perubahan apa saja sebagai bagian terobosan kreatif yang telah dilakukan Anda. Kemudian buat analisa penerapan perubahan tersebut dari perspektif materi agenda 2, yaitu manajemen perubahan sektor publik, kepemimpinan transformasional, jejaring kerja, komunikasi organisasi sektor publik. Hasil tugas dituangkan dalam bentuk video monolog dengan durasi maksimal 5 menit. Oke, setelah kegiatan fase e-learning dilaksanakan fase pelatihan dengan klasikal yang dilaksanakan pada hari ke-30. Yang pertama, ceramah berpikir kreatif dalam pelayanan 3 JP. Kemudian pembelajaran agenda 2 9 JP. Yang kedua, hari ke-31, pembelajaran agenda 2 12 JP. Pada saat kegiatan pelatihan klasikal, kegiatan yang dilaksanakan yang pertama pada hari ke-30 membangun suasana pembelajaran yang kondusif dan semangat. Kemudian tanya jawab pendalaman materi dengan bahan esai yang dibuat pada sublearning. Kemudian penguatan pemaknaan materi agenda 2 melalui pembahasan tugas individu pada hari ketiga di tahap e-learning ya. Kemudian pemberian motivasi. Untuk hari ke-31, kegiatannya dilaksanakan dengan membangun suasana pembelajaran kondusif, tanya jawab pendalaman materi dengan esai yang dibuat pada tahap sublearning. Kemudian pemaknaan pentingnya leader and coach and leader and mentor untuk mencapai tujuan perubahan. Kemudian role play, coaching dan mentoring serta pemaknaannya. Kemudian dilaksanakan penyusunan rencana perubahan dan mobilisasi stakeholder dalam merancangan aksi perubahan. Penguatan pemaknaan materi agenda 2 dengan tugas pentahapan perubahan dan mobilisasi stakeholder. Kemudian pemberian motivasi.
untuk dalam rangka pembuatan rencana aksi perubahan. Itulah paparan strategi yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran agenda 2 PKA dalam workshop tahun 2024. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Salam sukses selalu.